Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin kali ini adalah Philcoin, teman-teman ya. Jadi selamat di hari Sabtu dulu nih. Gue pengen ngucapin ya selamat weekend. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan ya untuk update Bitcoin, Ethereum, kemudian sebelum-sebelumnya ada Shiba, Doge, Vera dan lain sebagainya. So, tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara dailynya ini closing candle-nya ya. Kalau kita lihat secara daily di sini ya closing candle-nya itu bagus ya teman-teman sebenarnya. Kenapa bagus? Dia close candle dengan bullish candle lebih di atas daripada bearish candle sebelumnya nih. Ya, jadi memang ini adanya indikasi positif lah untuk si Bitcoin. Mungkin bisa untuk lanjut naik lagi atau berusaha kembali ngedobrak 25.250 dolar at least close candle di atas area tersebut, dimana itu juga terakhir kali di testing ini pada 15 Agustus 2022. Tapi balik lagi teman-teman, udah deket banget dengan area krusial ya. Biasanya seperti sebelum-sebelumnya nih. Sebelum-sebelumnya kita bisa lihat nih beberapa kali percobaan and then akhirnya dia drop signifikan lagi. Ya, apakah kali ini terjadi dengan skenario seperti sebelumnya atau tidak ya, mari kita saksikan bersama-sama gitu ya. Karena memang kenapa secara dailynya kita ataupun saya pribadi bilang seperti itu, karena udah ada histori ini seperti sebelum-sebelumnya. Udah dekat dengan resist kuatnya, ini rawan banget gocek kan teman-teman ya. Gocek atas bawah akhirnya bikin tail candle doang. Kayaknya kuat nih, akhirnya drop lagi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi dia nggak mampu close di atas kemudian diklaim untuk lanjut naik, mungkin OTW ke 27.000, 28.000 dolar, ya besar kemungkinan kalau dia reject lagi bakal testing kemana bro? Ya dia bakal testing ke bawah sini teman-teman, area support sebelumnya. Plus di situ ada EMA 34 dan 21 dan juga sebelumnya menjadi area support yang lumayan kuat lah untuk pergerakan si Bitcoin. Ini di sekitar 22.400 sampai 22.800-an dolar lah, 850 dolar sekitar area situ yang berpotensi divisit sama si Bitcoin secara daily. Jadi ya balik lagi diperhatikan untuk area key resistnya ini ya, apakah dia mampu reclaim atau reject lagi dan dia berpotensi untuk visit the next area bawahnya lagi gitu ya. Jadi itu palingan untuk secara daily nggak bisa banyak yang diomongin. Kemudian kalau kita gunakan dengan bantuan kakek Fibo juga dari swing high terakhir di sini ke swing low-nya dia, maka potensi next target mungkin kita bisa lihat ya di sekitar area sini. Ya. Di Fibo 1,6 sampai 2-nya itu di sekitar 26.050 sampai 27.150 dolar ya. Jadi kita bisa lihat di sebelumnya di sini nggak ada istilahnya resisten yang strong di sini. Ya, jadi bisa aja dia ngetes ke next target sini, baru nanti kita lihat reaksinya apakah di sini bablas aja atau dia cuman ngejemput liquidity ya, kemudian dia ke reject dan koreksi lagi. Ya, istilahnya dia naik seperti ini gitu ya, ke reject and then koreksi lagi ngetes ke area resist sebelumnya di sekitar 25 ribuan dolar. Ya, sebelum mungkin dia kalau di sininya kuat gitu ya, kita perhatikan untuk mungkin bisa melanjutkan kenaikan yang mungkin ngetes 30.000 dolar lah ya. Jadi palingan itu untuk area-area si Bitcoin dan skenario-nya yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan dia nggak mampu reclaim pun tadi juga sudah saya sampaikan big possibility-nya untuk drop lagi ngetes di bawah 23.000 dolar. Tapi kalau misalkan dia mampu reclaim, retest kemudian lanjut naik, ini menjadi area yang menurut saya bisa dibilang sangat wajar lah untuk divisit sama si Bitcoin ya. Jadi itu teman-teman untuk secara dailynya. Next, ini untuk secara time frame 1 jam yang kemarin sudah saya sampaikan gitu ya. Ini ada beberapa area yang perlu dipantau ya, karena sebelumnya ini menjadi area support bukan resisten. Ini sempat juga dia mulai struggling gitu ya secara time frame 1 jamnya, and then akhirnya dia make decision untuk mampu lanjut naik lagi. Bahkan ke zona kedua pun ini mampu di break yang sebelumnya menjadi resisten ya. Di sini support juga. Ini mampu di break sama si Bitcoin secara daily. Walaupun sempat break ya, kita bisa lihat di sini. Dia ngetes di 25.000 dolar. Tuh. Ya dimana itu sebelumnya kalau misalkan saya tandain ini juga kena tekanan seller yang signifikan datang dari sini sehingga harga turun beruntun gitu ya, impulsif banget. Dan ya di sekitaran itu bereaksi juga untuk si Bitcoinnya di sekitar 25.014 dolar. Drop bahkan ya bikin tail candle ini sampai ke bagian bawahnya di sini di sekitar 24.070 dolar lah, sekitar area situ bikin tail candle panjang ya, berarti di sini di respect and then akhirnya dia masih lanjut naik dan sekarang posisinya sedang tersideways teman-teman. So ya jadi mungkin bisa diperhatikan sekali lagi ketika memang dia di sini penurunan benar-benar agresif gitu ya. Kemudian di sini memang adanya kenaikan atau pemantulan, tapi kita bisa lihat juga dia jauh lebih struggling ketimbang dia ataupun momentum waktu dia penurunan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah
Jikalau memang makin lama di sini dia naik, kan di sini dia naik, reject, naik ya. Makin lama di sini mulai mengalami pelemahan momentum, and then akhirnya terbreakdown bahkan dari area sini nih. Yang terakhir kali direspek di sekitar 24.000 sampai 24.070 dolar. Kemudian untuk melanjutkan penurunan baru mungkin bisa dimanfaatkan ya. Mungkin dia akan ngetes di sekitar area bawah sini ya, di sini. Itu di sekitar 23.500 sampai sekitar 23.700-an dolar untuk si Bitcoinnya. Yang perlu dipantau itu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan di sini akan coba saya hilangin dulu. Ini juga potensi apa selain itu ya. Kalau misalkan kita lihat juga secara time frame 1 jam, ini adanya potensi juga terbentuk yang namanya double top. Ya, jadi istilahnya selama area ini nggak mampu benar-benar di reclaim ya, potensinya double top. Ya, seperti ini dia naik, kemudian drop, ini naik, mungkin kemudian drop ya. Ini bisa dikatakan atau potensi double top. Dengan area neckline di kisaran berapa, Bro? Dengan area neckline itu di sekitar area sini. Area bawahnya di sekitar 23.500-an dolar. Nah, kalau misalkan area itu mampu dibablas atau dienglossorkan sama si Bitcoin, next possibility-nya kita bisa lihat ke area ini ya, yang terakhir kali bisa ngangkat harganya si Bitcoin lumayan pump ya. Ini di sekitar 22.600 sampai 22.840 dolar. Ya, jadi ini next target kalau misalkan area neckline-nya di sini ya, di area tadi yang sudah saya sampaikan itu dijebol, let's say seperti ini, jebol, retest gitu ya, untuk melanjutkan penurunan. Ini menjadi area target dulu next potensinya ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin untuk secara time frame 1 jamnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya untuk beberapa areanya. Kemudian juga dia masih so far terakhir kali pun masih respect terhadap EMA 34 dan 55 nih. Di sini di testing, di sini juga di testing, and then ya ini kita bisa lihat, harus perhatikan lagi nih secara time frame 1 jam. Jadi kalau misalkan kali ini dia retest ya, di sini dia testing and then istilahnya dia closing candle di bawah EMA 34 dan 55, mungkin big possibility dia bisa melanjutkan penurunannya, ngetes sampai sekitar 24 ribuan dolar. Di mana area tersebut terakhir kali ini di testing kemudian mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan kalau kita lihat secara time frame hourly-nya untuk si Bitcoin, teman-teman. Oke. Next, ini untuk Filecoin ya. Jadi untuk Filecoin di sini udah pump. Cuman yang perlu saya note atau reminder ke teman-teman sekalian, kita bisa perhatikan juga untuk karakteristiknya si Fil ini sendiri ya. Ketika di sini kita bisa lihat di sini harganya pumping, and then gak lama dia malah akhirnya drop signifikan. Oke ya. Kemudian di sini juga ini akhirnya dia uptrend, naik, pump, and then akhirnya di mana di sini drop signifikan lagi untuk Filecoin. Kemudian next lagi di kisaran berapa lagi? Nah, di sini juga ya sempat kejadian juga ini secara daily by the way ya. Ini secara dailynya pekat ya, naik pekat, lanjut naik, and then akhirnya drop signifikan lagi. Nah, kemudian next mungkin akan saya geser. Nah, ini teman-teman, ini bahkan di bulan Juli 2022 ya. Ini bullish candle strong banget secara dailynya. Kemudian next candle bullish lagi, next candle mencoba naik lagi, and then akhirnya drop lagi signifikan. Ya, ini juga ya, jadi karakteristik Fil itu sering banget ya, secara dailynya kayaknya strong banget dan lain sebagainya, naiknya itu signifikan, and waktu dia drop ataupun koreksinya pun ya signifikan juga, nggak main-main gitu ya. Ini kita bisa lihat naiknya itu strong banget, turunnya juga strong banget ya, walaupun dia udah naik gitu ya, kemudian dia drop, koreksi, bikin base di sini. Mungkin orang-orang bilang wah ini kayaknya waktu retest kemudian melanjutkan kenaikan lagi gitu ya, malah digocek, malah drop lagi signifikan. Itu yang sering banget dilihat untuk Filecoin. Jadi yang perlu di note ataupun dipantau saat ini adalah ini dia udah deket banget ya dengan area next target resistnya nih tuh ya. Bahkan sekarang ini dia lagi testing sih di area sini. Kenapa saya tandain di area situ? Di bagian bawahnya ini sebelumnya menjadi area support ya, become resistant, dan so far sekarang ini lagi ada kena reject sedikit. Kemudian bagian atasnya kita bisa lihat ini terakhir di tes ini pada 17 Agustus 2022 ya, kemudian lanjut drop signifikan. Dan ya berarti di area ini tuh di sekitar berapa, Bro? Di sekitar 7,72 sampai sekitar 8,94 dolar. Ya, ini menjadi area pantauan untuk Fil. Jadi let's say kalau misalkan dari area sini dia drop, bahkan ya mungkin kalau kita lihat secara zonasi, next potensi yang perlu dipantau dan di istilahnya pertahankan sama Fil ini sendiri adalah area sini. Ini akan coba saya ganti dengan warna putih, kemudian di extend juga teman-teman, dan yes ya, kita bisa lihat ya, sebelumnya ini juga terakhir kali menjadi base ya, dia create base dan menjadi resistant.
Kemudian beberapa kali juga sempat ini menjadi area support and resistance juga. Ini di sekitar 5,63 sampai 6,05 dolar lah, sekitar area situ yang harus mampu dipertahankan kalau misalkan kita lihat secara zonasi untuk si fill ini sendiri. Kemudian kalau kita gunakan Fibo ya, anggapannya di sini aja dari swing low ke swing high potensi ya. Ini baru potensi swing high terakhirnya dia. Kan ini daily ya, belum closing candle ya teman-teman. Ini kita bisa lihat beberapa istilahnya area yang perlu dipantau. Pas juga di bagian bawah ini dengan retracement atau Fibo 0,6-nya di area pertama. Nah ini kalau area terdekatnya untuk fill mungkin kita bisa pantau di sekitar retracement 0,3 sampai hampir mendekati retracement 0,5-nya. Ya ini sebelumnya juga kita bisa pantau menjadi area resist dan potentially support. Ini di sekitar 6,3 sampai 6,69 dolar. Ya jadi kalau misalkan penurunan ini cenderung korektif ke kisana sini kemudian mulai slowing down, mungkin bisa dipertimbangkan lah teman-teman, atau sedikit lebih bawahnya ini mungkin bisa dipertimbangkan. Cuman mengingat karakteristik fill sendiri dia suka udah pump malah pump lagi gitu ya. Kalau misalkan ini yang terjadi bisa aja dia ngepump untuk nge-grab liquidity sebelum akhirnya dia drop lumayan teman-teman, seperti pergerakan sebelumnya. Nah kalau itu yang terjadi, next target kisah berapa kita bisa lihat secara zonasi untuk secara daily time frame di sekitaran ini yang berpotensi untuk mungkin di grab kalau misalkan untuk skenario terakhirnya ini terjadi pada si fill dia nggak koreksi secara korektif malah lanjut pump lagi gitu ya. And the end dia cuman bikin tail candle ke atas, kita bisa pantau area sini. Sebelumnya ini kita bisa lihat ya dia grab liquidity kemudian drop signifikan. Berarti memang di situ adanya tekanan seller. Kalau misalkan kita extend ke samping pun ya sebelumnya ini juga berfungsi menjadi area resistance. And di sini juga resisten juga teman-teman untuk si fill. Ini di sekitaran area 9,45 sampai 11,53 dolar. Jadi bisa dipantau untuk beberapa skenario untuk si fill. Balik lagi jangan FOMO teman-teman. Mungkin usahakan bisa menunggu ketika memang fill itu mengalami koreksi yang jauh lebih korektif, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dua area tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau misalkan worst case skenario-nya nih, dia bahkan drop gitu ya signifikan dari dua area ini. Next target mungkin bisa dipantau ini di kisaran area sini teman-teman, di area sini ya. Kenapa di area situ? Karena terakhir kali ini mampu ngangkat nih harganya si fill ya di sekitar area berapa, 4,6 sampai 4,965 dolar ya. Itu untuk istilahnya next lagi benteng pertahanan si fill. Kalau misalkan dari area ini jebol, wah ini bisa drop lumayan dalam, bahkan ngejar ke retracement 1,06-nya nih. Ya, kalau misalkan kita gunakan Fibo yang tadi nih teman-teman di sini bahkan ini ngetes juga di swing low pada 16 Desember 2022 nih. Pas juga nih zonanya. Ya di sekitar 2,54 dolar lah, sekitar area situ. Ya jadi itu teman-teman untuk si fill untuk best scenario dan worst case scenario-nya. Berikut juga dengan update si Bitcoin-nya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Happy weekend guys. Bye bye. Thank you.